Shalom. 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 Ya, shalom Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Hong Si Fa Cai, Xing Nian Kuai Le, Wan Se Rui, Xing Ti Jian Kang. Ya, kita sungguh bersyukur di dalam keadaan ya pandemi. Kita tahu Omikron pada saat ini juga sedang meningkat, tetapi kita bersyukur perlindungan Tuhan bagi kita semua dan kesempatan yang masih boleh diberikan kepada kita untuk boleh bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati, kita mau buka dengan tanda iman kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap anugerah yang masih Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan itu semua boleh kami alami bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua hanya Engkau lakukan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Perlindungan-Mu bagi kami semua, segala berkat yang Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami untuk mau bersyukur di hadapan Engkau. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Inilah diri kami semua. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa Tuhan kami dapat membalas kasih? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku
bersyukur kami. Terima kasih Tuhan, sungguh begitu banyak hal yang Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih, kami sungguh mau bersyukur di hadapan tatamu. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau bersyukur Tuhan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. benar Tuhan, tiada kata lain Tuhan. Inilah setiap dari kami yang selalu mau bersyukur di hadapan Kau. Terlalu banyak Tuhan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlalu banyak Tuhan apa yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang sungguh setia Tuhan. Engkau tidak melihat apa yang telah kami lakukan Tuhan. Tidak jarang Tuhan kami menjauh Tuhan daripada Engkau. Tetapi Engkau terus setia Tuhan, menarik kami kembali kepada dekapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Laikkan kami di hadapan Engkau saat ini Tuhan, untuk Engkau bentuk lebih dan lebih lagi Tuhan, melalui apa yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Dan melalui setiap pujian penyembahan kami, inilah diri kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat Engkau dengan setiap hati rasa syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, begitu banyak Engkau limpahkan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersorak-sorai Tuhan bersama-sama Tuhan atas setiap kebaikan yang Engkau telah lakukan bagi kami semua. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami mau datang ke hadirat Engkau dengan setiap rasa syukur kami. Kita mau tanggalkan setiap beban hidup kita, dan kita mau datang ke hadirat Tuhan pada saat ini. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Kita mau buka hati kita untuk merasakan kasih Tuhan sungguh bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita mau masuk dengan pujian. Dengan pujian bagi-Mu Yesusku, ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, aku menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi Kebaikan-Mu, Kau sungguh baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kita mau masuk dengan hati bersyukur. Kita mau lepaskan segala beban kita dengan hati bersyukur. Masuk di hadirat-Mu, memandang wajah-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mana jempolnya kita berikan buat Tuhan kita. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah.
berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sangat baik, engkau setiamu tak pernah Katakan berubah. Engkau sungguh baik Tuhan. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia sungguh baik, kasih setianya bagi kehidupan kita tidak pernah berubah. Kita tahu bagaimana kebesaran yang telah Tuhan nyatakan bagi kita semua. Kita percaya kekuatan Tuhan tidak ada bandingannya. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita punya Tuhan yang jauh lebih besar melawan setiap permasalahan pergumulan kehidupan kita. Dengan iman kita mau nyatakan di dalam pujian ini, karena kita punya Allah yang sungguh ajaib. Biarlah sumber kemenangan bagi kita semua. Haraplah ku serahkan ku rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Segenap jiwa dan pengharapan kami serahkan segenap padamu. jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama Raja mulia. Yes, Kaulah yang berkuasa, Kaulah Raja di atas segala raja, yang memerintah setiap kehidupan kami. Kami datang ke hadapan Kau Tuhan, karena kami sungguh percaya Engkau sungguh Allah yang ajaib. Hanya Engkaulah satu-satunya yang layak ditinggikan. Kami tahu Tuhan, kami mau datang ke hadapan Kau, karena hanya Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Engkau yang ada di dalam kami yang akan meneguhkan setiap dari kami.
Karena kami tahu Tuhan, kerap kali apa yang terjadi di dunia ini Tuhan di luar pemikiran kami, di luar apa yang kami lihat. Tetapi Tuhan yang Kau harapkan dari kami Tuhan adalah satu, iman di dalam Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, kami percaya kepada Engkau karena iman, bukan karena melihat Tuhan. Karena firman-Mu yang senantiasa menopang kehidupan kami, karena firman-Mu yang selalu menopang langkah kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, kami percaya itu. Pada saat ini Tuhan kami mau datang ke hadapan Kau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih lagi memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Berikan kami kekuatan Tuhan senantiasa Tuhan untuk boleh menghadapi badai kehidupan kami. Teguhkan setiap hati kami karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di dalam hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nah Tuhan, Kaulah kekuatan di kehidupan kami. Kami mau bersimpuh di bawah kaki-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, Bapak percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, kami percaya sebab hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku. Aku tersungkur
Datanglah hai engkau yang letih lesu, karena aku yang akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap dari kami. Kami mau datang ke hadapan Engkau Tuhan, untuk membawa setiap diri kami, untuk mendengarkan Tuhan setiap penyampaian-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kami tahu kami tidak sanggup Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan untuk menghadapi segala sesuatunya Tuhan hanya dengan kekuatan kami. Kami mau terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Bentuk setiap kami, ubah setiap hati kami, ubah setiap cara pikir kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, sungguh boleh seturut dengan kehendak-Mu, dan boleh membawa kami Tuhan memiliki iman yang lebih lagi di dalam Engkau. Inilah setiap dari kami pada saat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa bertemu muka satu dengan yang lain secara langsung Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh nyata Tuhan bagi kami semua di tempat kami masing-masing. Kau akan menjamah kami, Kau akan membentuk setiap dari kami. Engkau Tuhan yang akan mengurapi setiap dari kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti, memahami akan segala isi hati-Mu bagi kami semua. Kuasai kami semua Tuhan. Taruh setiap pengertian-pengertian yang dapat kami pikirkan Tuhan, sehingga kami mengerti akan rencana Engkau Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, Engkau juga kuasa Tuhan, Pak Yosef Masri Tuhan, yang akan mengandungnya Tuhan, bantu kami semua juga Tuhan untuk boleh mengerti Tuhan apa yang hendak Engkau sampaikan bahwa kami siap Tuhan, pewartaan daripada Engkau Tuhan bagi kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, silakan Pak Yosef Masri. Shalom dan selamat pagi semuanya. Gong Xi Fa Cai. Ya, apalagi ya. Xin Nian Kuai Le. Ya. 步步高升. Ya. 新春恭喜, 新家如意, banyak ucapan. Tapi kita hari ini, pagi ini kita mau belajar bersama-sama apa yang dirayakan sejak nenek moyang kita, ya, dari Tiongkok hingga ada hari ini, dan melalui Presiden Gus Dur juga, dan kita diberikan kesempatan untuk merayakan di Indonesia. Ya, pada pagi hari ini saya mengundang kita semua membuka hati agar apa yang kita sampaikan ini ya ada hubungan dengan keimanan kita. Ya, dari segi budaya Tionghoa, ya, kita akan menimba sesuatu, ya, kalau tidak kita
tidak tahu apa yang kita rayakan, kita hanya ikut-ikutan saja. Saya akan mulai dengan sharing, share screen ini. Ya, saya minta tolong izin share screen. Masih belum bisa saya, belum bisa share screen. Suara saya bagus nggak ya? Suara Jelas, Pak. jelas. Jelas. Saya mau minta tolong screen sharing. Ya, Pak. Lady, tolong, Led. Pak Yos. Belum bisa. Oke. Sudah, Pak. Oke. Ya. Oh, barusan saya jadikan co-host. Thank you. Ini lebih besar ya. Jadi suara oke, bisa didengar dengan baik. Kita akan mulai satu belajar bersama-sama. Di sini Yosef Masri bukan mengajar. Saya bukan seorang guru ahli di dalam bidang perayaan budaya Tiongkok, bukan. Ya, tetapi saya mengumpulkan data-data, sumber-sumber yang dapat dipercaya dari berbagai teman maupun dari media. Nah, pada hari ini kita akan belajar pesta budaya Imlek mendatangkan hidup persaudaraan dalam keimanan. Jadi di sini kita bisa membaca dari temanya ada budaya, ada hidup bersaudara, ada keimanan. Jadi tiga ini bergabung ya, supaya kita mendapat satu menimba dengan semaksimal mungkin. Saya boleh tanya diberi waktu berapa lama ya supaya saya karena bahannya cukup banyak. Kalau saya mungkin setengah jam atau 35 menit atau 40 menit, tolong kasih tahu sampai jam berapa saya harus selesai. Halo? Sampai jam berapa atau 30 diberi menit, Pak. 30 menit, Pak. berapa menit? 30 menit, Pak. Terserah Bapak. 30. Ya, 30. Baik. Berarti saya harus selesai jam 11. Ya, baik. Saya akan karena ini kalau 30 menit berarti saya harus cepat. Ya. Arti daripada Imlek itu kita sudah tahu. Im itu adalah samar-samar. Samar-samar dari mana? Dari bulan. Yang tidak samar, yang li sama yang Imlek sama yang lek. Ini bahasa Hokkien, bahasa Teochew juga ke situ. Imlek, yang lek. Jadi im itu samar-samar bulan, artinya bulan mengelilingi bumi. Ya. Terus kalau yang lek itu bumi yang mengelilingi matahari. Bukan matahari yang mengelilingi, sekalipun matahari kita lihat dari timur pagi-pagi sampai siang di tengah, sampai sore lagi di barat, seolah-olah matahari mengelilingi, tetapi nyata-nyata bukan. Tapi matahari yang dikelilingi oleh bumi, ya. Jadi tahun baru Imlek ini adalah satu perayaan budaya Tionghoa, ya, pada musim semi yang ditandai oleh sesuatu yang baru, ya. Jadi pembahasan kita saya akan coba usahakan untuk mulai dari hubungan dengan siklus alam, karena dari dataran Tiongkok itu mereka pada umumnya adalah orang petani, ya. Jadi melihat siklus alam, ya.
Yang kedua dari sudut pandangan keimanan kita. Ya, dan yang ketiga adalah kegiatan hakiki yang tidak dapat dirubah-rubah ya, sejak dari nenek moyang leluhur-leluhur yang kita hormati. Jadi perayaan budaya Tionghoa itu dirayakan secara spirit, secara ritual sesuai dengan agama masing-masing. Sebelum Tiongkok menjadi Republik RRT atau RRC atau ROC, ya, Republik, mereka mempunyai dua agama yang utama, yaitu Taoisme dan Buddhisme. Ya, Taoisme dan Buddhisme. Jadi budaya ini mereka rayakan secara ritual menurut agama masing-masing. Jangan lupa ada orang yang tanya, kalau orang Kristiani boleh merayakan Imlek? Boleh saja, karena Imlek bukan agama, bukan suatu agama, tetapi suatu budaya leluhur kita. Ya. Dan ini dirayakan cukup lama, ya, sejak dinasti pertama. Ya. Ada dimulai dinasti yang pertama dari tahun 2070 sebelum Kristus lahir. Itu sudah dirayakan, namanya dinasti Xia. Xia itu spring, ya. Jadi satu dinasti yang mulai yang pertama itu adalah dinasti Xia. Baru turun ke temurun ada dinasti Shang, dinasti Zhou, ya, dinasti Han, ya, terus sampai kemerdekaan Republik mereka. Ya, nanti kita akan lihat lagi bahwa perayaan budaya ini sudah menjadi satu jiwa penduduk Tionghoa dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini. Ya, mereka bebas dalam arti kata tidak keluar dari peraturan yang ada, tetapi mereka menurut pemimpin setempat masing-masing. Ya, contoh, ya, lontong cap gome di Hong Kong tidak ada, apalagi di Amerika, di Madagaskar atau di mana, di Jepang atau di mana pun tidak ada. Yang ada hanya di Jawa, dirayakan, dikenalkan menjadi satu gagasan Imlek itu antara orang Tionghoa pendatang dan orang Jawa. Jadi mereka bergabung menjadi satu perpaduan, menjadi satu lontong cap gome. Nanti tanggal 15 cap gome banyak yang sudah PO lontong cap gome saya lihat. Jadi ini mereka masing-masing merayakan sesuai dengan Pak Yosef, suaranya ke-mute, Pak. Oh, dari tadi ya? Dari tadi? Baru Pak. Dari lontong cap gome. Oke. Jadi lontong cap gome itu, bentar. Nah, jadi lontong cap gome itu perpaduan antara orang Tionghoa pendatang dengan orang Jawa. Ya, di Hong Kong tidak ada pasti, Singapura juga tidak ada, Malaysia juga nggak ada. Saya belasan tahun di sana nggak pernah lihat lontong cap gome. Yang saya lihat itu adalah Yisang. Yisang itu adalah satu perayaan, sebuah ciptaan atau gagasan perayaan Imlek berasal dari Singapura dan Malaysia. Itu di Hong Kong juga tidak ada. Jadi perayaan ini dilokalkan, ya, disetempatkan oleh pemimpin di situ. Mereka mempunyai gagasan, ada water, ada ada ikan yang mentah itu, dan macam-macam ini semua campuran-campuran itu yang mendatangkan satu
bukan doa waktu mereka angkat-angkat pakai sumpit, bukan doa, tetapi harapan. Harapan supaya kita sehat, harapan itu semua harapan. Nah, itu adalah yang saya jelaskan, ini perayaan Imlek ini kadang-kadang disesuaikan dengan penduduk atau pemimpin setempat. Ya. Nah, tradisi masyarakat ini mempunyai satu kepercayaan bahwa segala sesuatu itu ada yang menciptakan. Walaupun mereka tidak mengatakan Tuhan, mereka mengatakan Tien atau langit. Ya, jadi secara eksplisit mereka menghubungkan dengan penciptaan Tuhan. Walaupun mereka tidak mengatakan Tuhan Yesus, ya Allah Bapa Surgawi, ya tidak, tetapi Tien. Ya, jadi ada sesuatu yang menciptakan. Ya. Nah, di sini juga ada dikatakan sebentar ya, sorry. Nah, ada Tian Huang Tati, Tian Huang Tati. Ya, Huangti itu kaisar. Kaisar zaman dulu, ya, seperti raja-raja di Israel, itu adalah wakil dari Tuhan, wakil dari langit dan bumi. Mereka orang raja kaisar yang berkuasa, namanya Tian Huang Tati. Ya, jadi pandangan mereka itu dekat dengan kita, ya, yang kita terima adalah pengwahyuan kitab suci. Kalau pandangan mereka adalah satu ritual, jadi beda. Ya, mereka itu ritual, semua itu ritual. Ya, leluhur, sumbernya leluhur, makanya mereka pai-pai sama leluhur. Ya, karena sumbernya, rezekinya, ya, kesehatannya, ya, kemakmurannya datang dari leluhur. Karena mereka menganggap leluhurnya masih hidup. Ya. Nah, makanya kadang-kadang mereka kekurangan kredit card, mereka kirim kredit card. Ya, kurang uang, bikin uang, kurang Mercedes, kirim Mercedes, dan sebagainya. Sampai pesawat jet, private jet. Nah, ini pandangan mereka. Kita tidak mengadili, ini adalah mereka yang percaya begitu. Ya. Tetapi dalam pengwahyuan kitab suci, kita percaya bahwa segala sesuatu dijadikan olehnya. Nya itu siapa? Bapa Surgawi. Sosok Tuhan yang berpribadi sebagai Sang Pencipta. Ini jelas. Ya, ini jelas. Ini tidak bisa dipungkiri, ya, sesuai dengan iman kita. Ya, jadi secara tradisi meskipun mereka tidak sebut Allah, tetapi mereka percaya ada yang menciptakan. Nah, dari sudut pandang kita, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu Bapa Surgawi, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang terjadi. Dari segala yang telah terjadi, dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Jadi semuanya yang tidak ada, dijadikan ada. Ya. Malaikat dijadikan ada bukan dari materi, tetapi diciptakan. Karena itu roh. Sedangkan kita diciptakan dari materi, yaitu debu, ya, atau dari tanah. Ya. Jadi sebelum sebelum manusia diciptakan, dunia, serangga, burung, semua pohon-pohonan sudah ada. Baru manusia. Ya, jadi segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Dan Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Makanya jadilah petang dan jadilah pagi, itu adalah hari yang ke-6, istirahat. Nah, saudaraku, jadi melalui terang sabda, kebenaran ilahi itu merembes ke dalam budaya Tionghoa. Jadi kita kaitkan ke situ. Ya. Mereka mengalami apa itu? 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin.
Ya. Dan Allah menciptakan semuanya itu mereka rasakan sebagai seorang sosok Allah, tetapi bukan namanya Tianzu, ya, bukan Tianzu, tetapi Tian. Tian itu langit. Dalam bahasa Inggris itu kalau langit itu adalah heaven, heaven itu adalah surga. Ya, jadi banyak ungkapan-ungkapan dari tiap-tiap negara, bahasa itu berbeda-beda. Ya, kita lihat di sini. Allah senantiasa meremajakan atau memperbarui seluruh ciptaannya. Artinya dia selalu membuat yang baru. Ya, yang membuat yang baru. Mazmur 104:30. Ya, Mazmur 104:30 saya bacakan. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ya, jadi Allah itu senantiasa memberikan sesuatu yang baru. Seperti Yesus waktu dikomplain sama orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, mengapa hari Sabat kamu melakukan ini, melakukan itu yang melanggar peraturan hukum Musa. Nah, Yesus menjawab begini, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Jadi selalu memperbaharui. Ya, memperbaharui hidup kita. Kalau kita hidup kita sudah rusak, ya sudah tinggal sesuatu yang tempat yang kotor, ya dalam pikiran, perkataan, itu Tuhan ingin memperbaharui kita. Dalam 2 Korintus 5:17, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kalau kita merayakan Imlek atau tahun baru apapun, yang baru itu apa? Seharusnya manusia, tetapi manusia tetap tinggal di dalam sampahnya, di dalam manusia lama. Yang baru itu tahunnya, yang baru itu tanggalannya, di tanggalan, kalender. Ya, manusianya tetap sombong. Manusianya tetap angkuh, manusia tetap iri, dendam dan sebagainya. Itu membodohi kita sendiri. Kita sering mengucapkan kungsi facai, kungsi ini. Begitu orang itu facai, kita jadi iri. Kita jadi mengatakan, kenapa saya kok nggak diberkati ya? Ya, itu manusia lama. Kita harus mempunyai satu sukacita besar kalau sekeliling kita diberkati. Ya, karena Tuhan memberi dengan targetnya, dengan jatahnya, termasuk karunia-karunia Roh Kudus, ya, talenta-talenta kita. Hindarilah segala iri, dendam, dan dengki segala macam. Itu peluang bagi iblis untuk ikut campur. Ya, jadi ini sangat penting buat kita menimba daripada Imlek ini. Sebutan tahun baru juga banyak berubah-berubah. Tadi saya sebutkan ada dinasti-dinasti yang, kalau sudah dinasti ini dari tahun sekian sebelum Masehi, ya mereka mempunyai istilah beda. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada Chunjie. Chun itu adalah semi, musim semi. Jie itu merayakan. Jadi penekanan kepada musim semi. Ya, Chunjie. Ya. Ada Yin Li, Xinyan. Yin Li, Xinyan. Yin itu adalah samar-samar tadi saya katakan. Ya, yang Li, Imlek. Xinyan berdasarkan kalender bulan. Ya. Ada Nongli, Xinyan. Nongli itu adalah Nongren itu adalah petani. Jadi berkaitan dengan pertanian. Ya, jadi terkait dengan kalender petani. Karena saya sudah sebutkan tadi bahwa penduduk Tiongkok terdiri dari budaya pertanian Tiongkok kuno. Sejak kapan? Sejak Longsan. Longsan itu 3.000 tahun sebelum dinasti Xia. Ya. Jadi udah lama itu. Ya, tadinya Tiongkok itu adalah penduduk yang memburu hidup dari situ.
ya, itu namanya Zhongyan. Zhongyan itu satu dataran dan daratan yang memburu. Sampai akhirnya ke Zhongguo, Tiongkok itu. Zhongguo, Tiongkok itu adalah Zhong itu tengah-tengah. Jadi mulai berdirinya di situ Zhongguo. Ya. Nah, itu adalah satu budaya pertanian, ya, petani dari Tiongkok kuno. Ya, kalau ditotal-totalkan mungkin 7.000 tahun sampai sekarang. Jadi udah cukup lama itu. Nah, kalau untuk musim, mereka merayakan musim, mereka menggunakan Yangli, Imlek, ya, berdasarkan bulan. Kalau untuk musim, ya. Untuk Yangli itu berdasarkan bukan bulan. Yangli itu matahari, ya. Dan kenapa matahari? Karena matahari, bumi berputar mengelilingi matahari, itu tepat. Beda sama Yinli, Imlek, ya. Kalau di bumi dikelilingi oleh bulan, itu 29,5 hari dalam satu bulan. Jadi tidak tepat. Nah, itu mereka berdasarkan untuk perayaan festival. Jadi beda di situ. Untuk musim pakai kalender ini, ya, Yangli. Untuk festival pakai Yinli. Ya. Ada tulisan Chun, ya, musim semi. Chun itu semi. Ya. Itu Chun itu dikelilingi oleh diasosiasikan di sini. Tulisan Chun saya cek di Google, itu tulisannya bukan begitu pada mulanya, begitu rumit, ya. Akhirnya di atas ini, ya, di atas sini saya gambarkan di sini, ini ada 1, 2, 3. Ini menandakan ada 3 buah daun, ya. Artinya kalau sudah Chunjie, ya, itu bersemi. Masih ingat lagu Kasih bersemi di tengah perjalanan. Kasih bersemi, kasih itu mekar. Ya, itu dari penyanyi Oni Suryono, mungkin Bu Edith juga tahu. Ya. Jadi kalau sudah bersemi ada kegembiraan. Jadi waktu musim datang ada hujan. Ya, Yisui di sini. Yisui. Ada hujan, diiringi hujan. Ya. Dan Chun itu adalah arti Chun ini adalah saat matahari terbit dengan 3 buah daun. Ini tulisan Chun yang sekarang. Ya. Li Chun di sini hari pertama. Hari pertama apa? Hari pertama itu Cui, Ciuid, hari pertama, fajar pertama. Wah, kenapa? Karena matahari itu dari selatan, ya, di selatan, waktu utara itu masih dingin. Jadi matahari itu pelan-pelan datang ya sampai ke utara. Nah, sampai ke utara pada keseimbangan matahari, Yangli sama Yingli itu jumpa keseimbangan, itulah tahun baru Imlek. Jadi ini kalau orang Tiongkok itu, orang Tionghoa itu bukan sembarangan, orang-orang yang ahli, ya, zaman-zaman dulu. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ada Fu. Fu itu hoki, ya, musim. Nah, musim saya turunkan karena saya nggak bisa lihat dari atas tadi. Musim panas. Musim panas itu adalah satu proses pertumbuhan untuk menemukan atau mencapai musim gugur. Setelah musim panas, musim gugur. Musim gugur apa? Siap panen. Setelah panen disimpan. Disimpan untuk apa? Disimpan untuk musim dingin. Karena musim dingin itu mempunyai satu makna tidak ada kehidupan. Ya.
Hewan-hewan juga mengumpulkan bahan-bahan makanan, simpan di tempatnya supaya mereka boleh makan pelan-pelan, hidup di situ. Manusia apalagi, ya. Jadi perayaan Fu ini adalah satu kegembiraan yang baru, ya. Satu kegembiraan yang baru karena 3 bulan dihimpit, ya, oleh musim dingin. Ya, baru kemarin saya chatting sama adik ipar saya di Kanada. Sekarang minus 35, kadang minus 32, kadang minus 27. Itu nggak enak. Semua pohon-pohon pada mati. Nggak ada warna kehidupan. Hijau bunga nggak ada itu. Jadi mesti tunggu. Jadi penduduk bagaimana? Ya baca buku, lihat TV, makan-makan, ya tidak ada jalan, tidak ada jalan pagi, ya begitu banyak ya salju ya sudah menumpuk di depan rumah, mesti dicangkul-cangkul dipindahkan lagi. Kalau orang tua agak susah. Nah, Wahyu 21 ayat 5 juga mengatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Alam raya ini hubungan dengan alam. Alam raya itu hidup kembali. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu menjadi baru. Ya. Jadi Allah di sini tidak hanya berfokus kepada musim semi, tetapi kepada musim semi kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Manusia itu tidak bisa hanya dingin-dingin terus, mengampuni juga susah, dendam itu disimpan terus, iri hati disimpan terus, itu dingin. Ya, itu manusia itu harus diberikan satu aspek kehidupan oleh Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk mudah, untuk dimerdekakan, untuk hidup baru. Untuk gampang mengampuni, untuk gampang mengasihi, untuk mengasihi musuh dan lain sebagainya, berdoa bagi musuh. Menurut akal budi tidak cocok, tetapi oleh Roh, ya, karena Roh adalah bukan kekuatan kita, bukan kuat, ya, bukan gagah, ya, tetapi oleh Rohku kata Tuhan. Ya, kadang-kadang kita sudah susah untuk mengandalkan Roh Kudus, ya, kita lebih pikir, lebih fokus kepada COVID-19 yang melonjak lagi, gelombang ketiga lagi. Itu kita lebih takut. Ya, kita kembali kepada musim dingin. Harusnya kita musim semi. Apapun yang datang kepada kita, kita tahu kita mempunyai satu Allah yang namanya kita kenal Tuhan Yesus. Nah, ini kita ajak kembali dalam musim semi ini, bukan hanya musim semi di alam raya saja, tetapi musim semi di dalam batin kita, roh kita mesti dibangkitkan. Ya, jangan tenggelam. Kalau tenggelam terus, kita walaupun tetap ke gereja, tetapi kita masih hidup dalam tidak ada sukacita. Ya, lebih baik begini saya lihat. Nah, jenis-jenis ucapan tahun baru Imlek. Ada Xin Nian Kuai Le, tahun baru yang bahagia. Xin Nian, tahun baru. Kita tahu. Chun Jie Kuai Le, musim semi yang bahagia. Jadi ucapannya banyak macam-macam. Guo Nian, melewati tahun lama menjadi masuk tahun yang baru. Konyan itu Konyan. Ya. Gong Xi Xin Nian, ya, Kyong Hee dalam tahun baru. Gong Xi Fa Cai, boleh Fa Cai enggak? Siapa tidak mau Fa Cai? Semua ingin Fa Cai, tetapi kita tidak boleh melekat pada Fa Cai itu. Itu poinnya. Ya, di mana hatimu ada, di situ hartamu berada dan sebagainya. Tuhan sudah beritahukan kita. Wan se jui, wan se itu wan itu ceban, ban itu wan. Ya, artinya apa? Wan se, segala perkara itu terpenuhi. Kalau menurut saya pribadi, saya tanpa mengadili orang, ya ini kepercayaan mereka. Wan sejui kita tidak kurang begitu cocok, ya karena Allah mengatakan rancanganku adalah bukan rancanganmu, ya pikiranmu bukan pikiranku, ya
Karena setinggi langit dan dari bumi itu adalah rancanganku. Jadi segala sesuatu yang Tuhan rancangkan itu yang kita ikuti, bukan rancanganku. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ya, dalam doa Bapa kami. Jadi wan sejui ini hati-hati, bukan tidak baik. Ya, tentu mereka tidak mempunyai maksud demikian, tetapi kita sebagai orang Kristiani kita perlu hati-hati. Ya, nian yoyi, tiap-tiap tahun ada ikan. Yi itu ikan, tetapi dalam arti kata yang sebenarnya yi adalah kelimpahan. Makanya kita biasanya rayakan juga makan ikan, ya, bukan makan bubur. Bukan bubur itu termasuk simbolnya orang miskin. Ya. Pupu kausen, setiap langkah itu kita makin menanjak. Itu untuk orang yang apa namanya bisnis ya, pupu kausen. Nah ini apalagi perayaan budaya Tionghoa bukan karena tanggalannya habis. Ya tanggalannya habis, saudara tahu. Saya tiap hari robek-robek ini. Robek sampai tanggal 31 Desember ya, kayak itu Gregorian punya kalender. Ya kalau sudah 31 Desember ya habis. Ya mesti minta lagi atau beli lagi kalender baru atau ke bank ya, minta yang baru. Ya, kita bukan Imlek bukan begitu. Imlek itu adalah menurut gerak musim. Ya, dan musim semi tiba, turunnya Yisui, ya hujan, para petani mulai menanam lagi, ya. Sebab musim dingin sudah lewat. Jadi ada aura kegembiraan bukan dari luar saja, tetapi dari batin manusia. Satu kegembiraan yang luar biasa. Hari pertama itu Cui adalah hari yang pertama fajar. Ya, bulan waktu itu gelap. Sampai Cap Gome itu terang. Jadi waktu bulan paling gelap. Hampir nggak kelihatan. Itu adalah Imlek pertama. Nah, sesudah itu Li Chun. Li Chun itu adalah, tadi yang saya sudah katakan, kegembiraan pun nampak. Kita lihat aja kalau sudah sebut semi, burung-burung berkicau, bernyanyi lagi, ya bunga-bunga berkembang lagi, ya kupu-kupu dan semua serangga juga keluar. Ya, itu adalah ciptaan baru. Ya. 4 kategori atau kegiatan hakiki budaya Tionghoa. Apa itu? Kedekatan pada alam raya sebagai ciptaan langit. Ya, kalau kita di sini di mana-mana karena keserakahan manusia itu justru dirusakkan. Ya, nah ini juga harus mempunyai waspada itu. Keluarga besar, zaman dulu ya banyak anak banyak rezeki. Sekarang jangan. Ya, biaya pendidikan itu mahal. Ya, dulu kenapa begini? Karena waktu itu zaman itu pertanian. Ya, mereka tidak mempunyai traktor. Harus banyak anak keluarga besar supaya mengusahakan pertanian karena perlu makan semua. Ya, perlu makan. Jadi membutuhkan banyak tenaga, makanya banyak anak banyak rezeki itu dulu, ya. Dan penyembahan kepada leluhur. Siapa yang menyatukan itu keluarga besar? Ya, bisa masuk ke pengadilan satu sama lain karena ciong. Ya, tetapi leluhur itu yang menyatukan. Ya, dengan makanya ada yang keempat ada ritual leluhur yang menyatukan keluarga. Perlu ada leluhur, makanya mereka pai-pai. Kita nggak boleh pai-pai leluhur, kita boleh menghormati. Mitologi sekarang atau legenda kuno, namanya legenda. Saya tempatkan di sini ada petasan. Ada Nien, ini makhluk jahat ini, sama apa itu Tuilian. Ya. Tahun baru Imlek diwakili oleh makhluk Nien, ini makhluk diwakili, ya, yang tinggal di dasar laut. Pada malam hari dia datang untuk memangsa hewan, untuk memakan segala harta penduduk. Ya, berupa hewan atau apapun yang disediakan. Ya.
Dan tanpa sengaja, Nian ini ditakuti pada waktu satu hari seorang tua berpakaian merah seperti saya hari ini. Ya, waktu dia berpakaian merah ada di depan rumah, dia membakar bambu. Nah, bambu yang menimbulkan suara keras itu, ya, itu yang mengusir Nian, mengusir makhluk itu. Ya, makanya sekarang orang Tionghoa suka main mercon, petasan untuk mengusir roh-roh jahat menurut mereka. Ya. Ya. Supaya Nian itu tidak datang lagi karena takut kepada yang merah, ya. Mereka memasang tuilian, ini tuilian ini. Ya, tuilian. Atau satu tuilian itu syair kembar, ya. Suatu tulisan pujian tahun baru merayakan musim semi yang baru. Mereka taruh di depan pintu supaya Nian itu datang, roh jahat itu datang, diusir. Nah, itu kepercayaan mereka, oke? Ya, jadi musim semi ini sebagai simbol mengusir Nian. Ya, musim Nian di sini juga disimbolkan sebagai musim dingin yang mematikan, yang kaku, beku, tidak ada kehidupan, diusir. Ya, jadi mereka Nian itu adalah mengusir, melewati Nian yang lama. Nian yang lama itu adalah musim dingin yang beku, tidak ada pengharapan. Nah, warna merah kenapa? Kenapa dijadikan pesta musim semi? Ya, karena warna merah itu simbol daripada sinar matahari. Ya, sinar itu matahari itu kalau pagi-pagi sinar, ke waktu kita gelap-gelap jam 5, sinar matahari pelan-pelan datang, ada memberi energi, cahaya. Ya, sampai di tengah, ya, tengah hari itu energinya luar biasa, sudah panas. Ya, panas. Ya, dari selatan matahari itu sampai ke utara. Terjadilah satu Nian atau musim semi. Nah, unsur keluarga dalam makan malam ini penting bagi kita orang Kristiani juga harus perhatikan. Di situ mereka menamakan Nian Ye Fan. Nian itu malam, Ye itu malam. Ya, makan malam di malam tahun baru. Fan itu nasi. Ya, ada atau Tuan Ye Fan, Tuan Nian itu bersama-sama, ya, Tuan Ye Fan. Jadi istilah mereka itu memang begitu. Supaya apa, saudaraku? Ada penyatuan kembali sanak saudara kita yang kerja di luar negeri, di mana-mana, di luar kota, untuk setahun sekali melepaskan kerinduan, merasakan kebersamaan. Ya, makan bersama bukan hanya makan doang. Yang penting itu bukan makan, tetapi wah, sudah lama nggak ketemu, bagaimana kabarnya, dan sebagainya. Dan satu sama lain yang tidak sesuai, yang tidak cocok. Ya, kalau punya anak 8, zaman dulu rata-rata begitu. 8 anak itu beda-beda karakter. Ya, orang tua yang menyatukan itu leluhur, menyatukan mereka. Ya, artinya antara saudara satu sama lain belajar menerima kekurangan masing-masing, bukan menghakimi. Nah, saya ambil daripada keimanan kita. Kalau kita mempunyai satu keluarga begitu, atau siapapun, jangan menghakimi, jangan mengadili, jangan menilai, tetapi menerima kekurangannya. Karena Tuhan tidak pernah menilai kita. Tuhan juga tidak pernah menyimpan kesalahan kita. Kenapa kita harus menyimpan kesalahan orang lain? Ya, jadi pikiran kan, nggak ada hati yang gembira, makanya sedang sakit. Ya, jadi hati yang gembira, ini yang terjadi dalam makan malam dengan membangun rasa cinta kasih dan afeksi. Angpau diberikan kepada siapa? Ada 2 cara. Ada angpau diberikan kepada orang tua yang telah memelihara, menyukseskan, mendoakan anaknya, ya. Dan angpau diberikan kepada orang tua. Orang tua berikan kepada siapa? Terutama kepada anak-anak. Anak-anak yang rentan kepada kejahatan, rentan kepada sakit penyakit.
Itu didoakan supaya tahun depan kamu, tahun ini, tahun baru Imlek ini, kamu semakin diberkati, semakin sehat, ya, semakin pintar belajar dalam sekolah, sukses. Itu doakan daripada nenek atau kakek atau orang tua kepada anak cucunya. Yang berhak mendapat angpau itu siapa? Ya tentu yang belum nikah. Tapi kalau belum nikah, masih umur 40, belum nikah, masih dapat angpau. Yang menurut aras dasarnya, ya memang harus begitu. Ya, tetapi apa namanya? Ya dikasih uang sebagai formalitas atau sebagai tradisi. Mau berapa terserah. Mau cek-ceng, mau gopek, mau ceban itu urusan pribadi. Ya. Nah, ada pakan baru. Ya, saya dulu waktu masih kecil, hari pertama cuwi sampai hari ke-7, tiap hari baru. Kenapa? Karena zaman dulu nggak seperti kita dikit-dikit shopping, enggak. Ya sebulan sebelum Imlek udah dijahitin oleh mama, jahit satu persatu yang perempuan ini. Jadi disimpan. Oh ini hari pertama saya pakai ini, udah disiapin gitu ya. Ya, jadi senang tiap hari baru. Ya, dikasih cincin kadang-kadang. Nah, pakai cincin. Oh, setahun sekali baru pakai cincin loh, cincin emas. Ya, dan ini semua itu adalah satu kegembiraan. Walaupun kita tidak mempunyai 4 musim, tapi ada satu kegembiraan. Kita boleh merayakan secara spiritual, yaitu cinta kasih Allah. Ya, pada hari Imlek itu tidak boleh berbicara hal-hal yang kotor, apalagi marah-marah orang. Nah, itu juga kita diajarkan, ingat ya, tahun baru tidak boleh nyapu. Ya, itu tabunya. Ya, tidak boleh nyapu karena sesuatu yang hoki itu disapu keluar. Ya, itu urusan mereka masing-masing. Ya, kalau kita orang yang beriman, tiap hari kita diberkati kok. Ya, tiap hari. Ya, jadi segala kekhawatiran, peraturan segala macam itu tradisi mereka. Kita tidak mengadili mereka, itu kita menghormati. Ya, tetapi jangan sampai kita juga terpendam atau terikat kepada percayaan seperti itu. Terus ada jeruk. Jeruk itu adalah leads. Itu adalah warna emas, menandakan, menimbulkan kekayaan. Oh, emas itu siapa nggak suka? 1 gram berapa saya nggak tahu sekarang. Ya, saya nggak peduli soal begitu. Terus ada apa ini? Nian Nien itu kan tahun. Kau itu tinggi. Tahun yang tinggi artinya panjang umurnya itu maksudnya. Ya. Jadi jenis-jenis makan ini, terus ada lagi bakmi. Bakmi juga unsur umur panjang. Nah, itu yang kita siapkan. Demikian tujuan pesta budaya Tionghoa itu mendatangkan pertama kerukunan. Anak cucu menantu semua ya waktu makan malam dikumpulkan menjadi satu persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang bahagia. Kenapa bahagia? Tidak ada saling membenci, tidak ada saling mendengki. Ya mau cuan mau beli mau beli mobil baru, rumah baru itu urusan lo, ya. Tetapi yang kurang atau yang lebih harus mencukupi yang kurang. Itu kerukunan, kebahagiaan. Ya, berilah kamu akan diberi. Ya, waktu kita memberi ada kebahagiaan. Ya, kenapa? Ada kemakmuran yang Tuhan berikan yang nomor 3 itu. Ya, ada saling menghormati. Jangan menghina kalau dia memang belum mencapai sukses dalam bisnisnya. Jangan menghina, jangan melihat dengan mata sebelah. Itu yang sering terjadi dalam keluarga. Tiap tahun juga begitu. Masih minta bantu, masih pinjam sana sini. Itu bukan Kristiani. Ya, kita selalu saling menghormati. Ya, Mazmur 131 ayat 1 mengatakan, sungguh Allah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya.
Saya masih ingat lagu ini, Behold how good, ya, itu jadi satu sukacita dalam keluarga. Ya, yang kedua adalah saling menjaga keseimbangan. Ya, maka hendaklah sekarang kata siapa ini? Kata Rasul Paulus, maka sekarang hendaklah kamu sekarang kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka. Mereka itu siapa? Ya berbagi, berbela rasa. Ya, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kamu. Sebab kita ini rotasi gitu. Ya, kadang-kadang kita kaya, kadang-kadang kita miskin, kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit. Kita tidak tentu. Saling menjaga keseimbangan. Ya, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14. Itulah sebagian dari makna tahun baru Imlek. Sebagian saja, karena masih banyak lagi kalau mau dipaparkan itu nggak cukup 1 jam, ya, apalagi setengah jam. Ya. Semoga apa yang kita belajar hari ini, ya, terutama dalam persaudaraan kita ini semakin utuh, semakin kebersamaan. Ya, kita cek di antara keluarga saya masih ada siapa yang belum saya bereskan. Karena mengingat kesalahannya dulu, itu jangan, itu bom waktu. Sebelum Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya, ya, saya selalu ingatkan di dalam renungan malam saya, ya, bahwa hidup kita ini, hari ini saya punya, besok belum tentu. Ya, kalau kita simpan dendam, mengingat-ingat kesalahan orang lain, Tuhan tak pernah ingat kesalahan kita. Mengapa kita harus mengingat kesalahan orang lain? Hidup seperti ini nggak bahagia, nggak ada kerukunan, nggak ada saling menghormati lagi, ya, nggak ada kemerdekaan, ya, susah tidur kadang-kadang. Oleh karena itu, Kuonian, Sinian, Kuala, itu betul-betul Kuala, betul-betul sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Yosef atas firman-Nya pada pagi hari ini. Kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan sia-sia dan akan menjadi satu kekuatan bagi kita untuk semakin memahami. Amin. Tuhan berkarya melewat hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Terima kasih, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan Pak Yosef dimanapun berada dan boleh menjangkau semakin banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam penutup, kita sungguh bersyukur, berterima kasih atas setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan pada saat ini juga saya mengetuk hati para Bapak Ibu semua untuk kita bisa memberikan persembahan kasih yang berguna untuk pelayanan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa juga. Kami percaya Tuhan akan senantiasa juga memberkati kita semua, tidak hanya kita semua, bahkan anak cucu kita pun telah dipelihara oleh Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian ini sebagai lagu persembahan kita. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya,
meminta-minta karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Benar, kita percaya berkat Tuhan akan senantiasa tercurah bagi kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada PD siang hari ini, dan terutama kembali kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Yosef Masri yang telah bersedia untuk membagikan firman-Nya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan Bapak dimanapun berada, dan senantiasa melindungi Bapak dan keluarga dengan berkat yang melimpah. Amin. Dan kami mau menginformasikan bahwa PD PKK Immanuel telah memiliki media sosial, yaitu Instagram, YouTube, dan TikTok. Kiranya kita bisa sama-sama untuk follow medsos-medsos ini, sehingga nanti ketika kita ada acara-acara yang akan diadakan, kita akan post di dalam medsos ini, sehingga Bapak Ibu semua dapat mengetahui informasi itu dengan lebih jelas. Kemudian kita juga ada Linktree PD PKK Immanuel, bisa di-scan QR code-nya. Itu adalah tampilan yang akan muncul di layar ketika kita klik Linktree ini. Linktree ini apa? Di situ juga ada medsos-medsosnya Immanuel, yaitu YouTube, tadi Instagram, TikTok. Tidak hanya itu, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, di sana pun kita bisa klik. Di situ ada pelayanan konseling, nantinya juga ada pelayanan acara-acara kita yang akan kita update di Linktree tersebut. Kemudian acara yang paling dekat yang akan kita adakan itu nanti di bulan Maret. Kita akan mengadakan seminar karakter building yang diadakan sebanyak 3 kali pertemuan, dimulai tanggal 12 Maret, 19 Maret, dan 26 Maret. 3 kali pertemuan seminar karakter building dengan pembicara Ibu Edith Witoha. Ya, nanti kita akan informasikan dan dapat juga menghubungi kami dari tim panitia bagi yang ingin mengikuti acara tersebut. Acaranya diadakan hari Sabtu ya, jam 10, biasanya kurang lebih 1-2 jam ya. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan Engkau selama persekutuan doa pagi hari ini, dan melalui seluruh firman-firman yang kami boleh terima Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya sungguh boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh terus berdiri teguh di dalam Engkau, sehingga iman kami di dalam Engkau pun semakin dewasa. Kami tahu kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan tanpa Engkau. Topang kami senantiasa Tuhan, tuntun langkah-langkah kami Tuhan, agar apa yang kami kerjakan boleh seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan Engkau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang Kau kasihi, Pak Yosef Masri, yang telah membagikan firman-Mu Tuhan, yang telah menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi kami semua. Biar kiranya Engkau juga senantiasa memberkati dia dan juga keluarganya Tuhan. Perlindungan-Mu baginya Tuhan, kekuatan Tuhan, dan segala sesuatu yang dibutuhkannya dan keluarganya Tuhan, Engkau yang jauh lebih mengetahui, dan kami percaya Tuhan, Engkau pun akan mengabulkan segalanya tepat pada waktunya dan sesuai dengan cara-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar kami semua boleh terus dibimbing Tuhan, untuk boleh mengenal Engkau, karena Engkau satu-satunya gunung batu kami. Engkau kota benteng kami, Engkau adalah Tuhan yang benar, yang akan senantiasa menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar juga Tuhan, kami akan menutup persekutuan doa pada pagi hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, untuk kami boleh melanjutkan kegiatan sepanjang hari ini Tuhan, tentunya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
atas kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, mari kita mau nyanyikan satu pujian. Kita tahu bahwa hanya Dialah satu-satunya gunung batu kehidupan kita. Dialah kota benteng kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya Tuhan, Kaulah keselamatan kami dan Kau yang membela kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, Menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi kita katakan, Dialah gunung batu kita, keselamatan kita. gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih semuanya atas persekutuan pada pagi hari ini, dan kita akan kembali bertemu di dalam persekutuan doa bulan depan yang akan kita informasikan lebih lanjut. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.